Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para sahabat yang kali ini sedang menyaksikan vlog perjalanan H4 dari Bali menuju Jawa Timur, lebih tepatnya menuju ke Banyuwangi. Kali ini H4 sudah berada di Kecamatan Kalibaru dan akan menuju ke sebuah lokasi. Di sana ada sebuah resort yang bernama Margo Utomo Hillview Resort. H4 pun juga mengandalkan Google Maps untuk mencari lokasinya guna terhindar dari kebablasan, apalagi sampai kesasar. Wah, repot juga tuh. Dan tidak berselang lama, di sisi kiri itu ada sebuah gapura warna merah dan putih, dan ada sebuah signboard yang tertulis di sana adalah Triple Tree Hospitality Management. Artinya Margo Utomo Hillview Resort ini dimanage oleh Hospitality Management. Dan tidak begitu jauh dari gang yang pertama tadi, itu ada signboard yang kali ini benar-benar tertuliskan Margo Utomo Hillview Resort dengan warna signboard warna biru. Dan akhirnya H4 memutuskan untuk belok kanan, dan betul saja langsung berpapasan dengan sebuah mobil. Nah, untuk kali ini akses jalannya itu berkerikil. Dan yang bikin H4 takjub ketika memasuki area dari Margo Utomo Hillview Resort, wow, luas banget. Dan di sini H4 pun juga bingung, ini area parkirnya yang bagian mana ya? Namun setelah H4 melihat di pojok kiri itu ada bangunan kecil warna putih dan biru, H4 berasumsi itu adalah pos security. Maka dari itu H4 pun mengambil keputusan untuk parkir di dekat pos security. Dan ini dia sebuah review pengalaman H4 staycation di Margo Utomo Hillview Resort. Oke, H4 pun mulai dari depan, pastinya dong, yaitu dari area lobby. Di saat kita baru tiba di Margo Utomo Hillview Resort, kita pun juga selain takjub dengan luasnya area, kita pun juga akan merasa takjub dengan uniknya sebuah bangunan desain lobby yang dimiliki oleh Margo Utomo Hillview Resort. Ini seolah-olah layaknya semi keraton. Dari warnanya pun sama, seolah-olah kayak warna-warna keraton. Kemudian furniturnya pun juga mendukung layaknya sebuah keraton. Ini bener-bener feel-nya itu berbeda banget. Ini adalah lobby area dan juga resepsionis atau front desk untuk penerimaan tamu. Jadi para sahabat tidak perlu khawatir karena lobbynya itu dapat mumpuni menampung banyaknya tamu ketika proses check-in. Jadi tidak perlu harus ngantri. Banyak sitting area yang bisa digunakan sambil menunggu proses check-in berikutnya. Setelah bagian lobby, H4 pun langsung menuju ke sebuah kamar karena itu yang sahabat tunggu-tunggu. Unik, bener-bener kayak homey banget. Seolah-olah kita kayak memang berada di pedesaan, berada di kampung sendiri. Jadi dia memiliki sebuah patio atau teras, dan di teras tersebut ada sebuah jemuran, kemudian ada sebuah sitting area dengan meja bundar, dan meja tersebut harap hati-hati karena dia terbuat dari kaca. Gantungan kuncinya pun juga masih yang terbuat dari kayu, dan juga nomor kamar yaitu 212. Saya tahu 212 kayak film Wiro Sableng. Oke, ini dia tampilan interior dari kamar yang H4 pesan. Kalau dari size-nya, ini kurang lebih sekitar 35 square meter. Dan tipe bednya yang H4 pilih adalah queen bed atau double bed. Ada 2 buah bantal dan bisa dibilang bersih, rapi juga, dan harum pastinya. Lalu yaitu ada tasnya H4 karena sebelumnya H4 sudah masuk dulu untuk menaruh semua barang biar tidak begitu berat. Dan H4 pun tutup pintunya agar AC-nya itu bekerja dengan baik. Dan kita memasuki kamar mandi dulu nih. Kita buka kamar mandinya 1, 2, 3. Tarat, ini dia. Kamar mandinya cukup luas dan cukup bersih. Nah, di sini di ND-nya sayangnya kenapa ditaruh di kamar mandi ya? Seharusnya sih di ND-nya diletakkan di ganggang pintu pada saat memasuki kamar. Tapi it's okay lah, nanti bisa H4 pindah. Dan sudah dipersiapkan amenities bathroom.
Di situ tertuliskan Triple Tree, yaitu yang menandakan Marga Utama Hillview Resort ini dikelola oleh Hospitality Management yang namanya adalah Triple Tree. Dan akan Hampat keluarkan semua isi dari amenities bathroom apa saja kita dapat, yaitu ada sabun, kemudian ada shower cap, kemudian ada sikat gigi dan pasta giginya juga. Ya, itu adalah sabunnya. Kemudian itu adalah pasta gigi dan sikat giginya. Kemudian shower cap, jarang dipakai sih. Oh, ada cotton bud juga. Dan 2 buah handuk. Handuknya halus dan nyaman kalau dipakai pastinya. Istilahnya ya balik lagi, handuk pada umumnya lah. Handuk yang khusus untuk hotel. Jadi bukan handuk yang kayak kita pakai di rumah, bukanlah. Lalu dia menggunakan shower dan ada tirainya pembatas dengan di sebelahnya itu adalah toilet seperti itu. Ya, ini adalah toilet paper untuk cadangannya. Nice, sudah diberikan. Dan tidak perlu khawatir ya, untuk kamar mandi ini tersedia hot dan cold water, jadi tidak perlu khawatir. Sekarang lanjut ke bagian amenities dari kamarnya. Yang jelas sudah disediakan ada kopi, kemudian teh, kemudian 2 buah gula, kemudian ada sendok itu untuk membuat kopi dan teh, air mineral. Air mineralnya ada 2 ya, karena yang satu sudah Hampat minum ya. Kemudian ada kettle, kettlenya juga bersih. Biasanya kan kettlenya ada sedikit putih-putih ya, ini bersih, bagus. Dan TV, wah TV-nya pun cukup lah, ini sekitar 24 inch. Kemudian lanjut, ada sebuah lemari, dan ini lemari yang bisa kita gunakan untuk menggantung pakaian kita dan juga menaruh beberapa pakaian yang kita sudah keluarkan dari tas. Jadi cukup besar juga lemarinya, dan di dalam lemari tersebut ada hanger, disediakan ada 3, dan hangernya ini terbuat dari plastik, jadi bukan hanger yang terbuat dari kayu pada umumnya. Lalu ada sandal, di situ tertuliskan Hospitality Managementnya yaitu Triple Tree. Sandalnya sama seperti sandal-sandal hotel pada umumnya, tipis. Memang itu sandal dipakai untuk di indoor. Kemudian ada laundry bag. Lumayan lah, kalau misalkan kita ingin laundry di luar bisa kita manfaatkan, dan itu gratis ya, tenang aja. Kita bisa manfaatkan laundry bag tersebut untuk menaruh pakaian kotor kita. Oke, pagi hari pun tiba. Jam berapa sekarang? Jam 7:55 menit. Kali ini Hampat penasaran suasana di pagi hari, sekaligus Hampat juga ingin mengetahui menu breakfast. Dan inilah suasana di pagi hari. Kita mendapatkan sinar matahari, tapi sinar mataharinya belum sampai ke area terasnya. Namun sudah dapat dirasakan perpaduan udara sejuk di pagi hari dengan hangatnya sang mentari di pagi hari. Woi, cakep. Ini kopi, karena sebelumnya Hampat sudah bikin kopi untuk ya pagi-pagi biar seger lah. Kalau di pagi hari itu tidak ngopi itu rasanya kayak ada yang kurang. Jadi sebelum Hampat keliling area dari Marga Utama Hillview Resort ini, jadi Hampat ngopi dulu lah. Oke, Hampat akan memulai dari kamar Hampat menuju ke belakang dulu nih. Sekaligus Hampat di saat itu juga sedang menghitung ada berapa kamar sih di setiap satu area. Ternyata di setiap area garden itu ada 2 buah bangunan kamar, dan semua penataannya sama. Hanya saja membedakan waktu itu adalah sebagian ada rumputnya yang sudah bagus, hijau, tebal, dan sebagian kebetulan di depan kamarnya Hampat itu rumputnya agak kering. Ya, it's fine lah. Yang jelas gardennya pun dapat mengobati sahdunya suasana kalau misalkan Hampat sedang nongkrong di teras sambil menikmati kopi. Jadi ini satu persatu Hampat telusuri, dan
enak banget sih, bener. H4 pun sambil menelusuri lokasi. Wah, ini yang hijau tadi yang H4 sampaikan. Bagus kan kalau misalkan semuanya itu rumputnya hijau dan tebel, keren ya. Nah, ini bener-bener H4 sampai, wah ini betah banget ini. Dan harus seminggu nih, karena kebetulan H4 menginap di sini itu adalah 3 hari 2 malam. Nah, di saat H4 berada di posisi ini, nah ini kalau nggak salah bunga apa ya, jadi kalau di Bali ini juga dipakai untuk sembahyang gitu, entahlah nama pohon atau nama bunganya apa. Di posisi ini H4 sudah mulai mendengar ada suara air, dan H4 menyatakan itu adalah aliran sungai, dan H4 pun mencari tahu sumber suara tersebut, dan semakin berada di pinggir itu semakin keras, dan ternyata benar saja di depan H4 itu adalah aliran sungai. Pantas saja pada saat tadi malam H4 tidur itu menambah suasana kayak bener-bener berada di kampung. Suasana yang hening, tenang, sunyi, dan hanya terdengar suara air, dan ternyata adalah aliran sungai yang ada di belakang dari resort ini. Wow, pokoknya ini bisa dijadikan rekomendasi tempat untuk staycation kalau misalkan kita sedang visit Banyuwangi. Jadi tidak mesti harus mencari akomodasi yang berada di perkotaan. Sekali-sekali kita cobalah suasana baru staycation di lokasi-lokasi yang agak jauh dari keramaian, tapi dia memiliki point interest, dan salah satunya itu adalah sungai tersebut. Setelah tidak lama, H4 pun melanjutkan kembali mengelilingi resort ini menuju ke area depan. Di area depan ini itu menuju ke lobi restoran, dan di sini ternyata ada sebuah area khusus untuk tempat wudhu. Keren ya. Nah, kalau misalkan sudah disediakan tempat wudhu, artinya ada ruangan yang dipersiapkan untuk sholat, tilanya musolah lah pastinya. Tapi nanti H4 akan cari tahu, karena H4 akan keliling dulu ke bagian belakang lagi, tapi di bagian pinggir, karena H4 penasaran apa saja sih yang berada di sekitar area kamar dari Margo Utomo Hillview Resort. Di sini sih tidak begitu banyak, masih sama halnya, yaitu sebuah garden, dan perlahan-lahan H4 tertuju pada sebuah objek, dan ini mirip dengan tenaga surya. Iya, ini adalah fasilitas alat yang dimiliki Margo Utomo Hillview Resort. Dan dari sini H4 langsung teringat ketika H4 mandi dan memilih untuk menggunakan air hangat, air panas, itu memang sedikit agak delay, dan ternyata supply dari air panasnya itu dari sini penampungannya. Pantesan saja sedikit agak delay. Biasanya kan kalau sudah kita switch ke hot water itu kan selang berapa menit sudah terasa nih, tapi ini ternyata agak delay, tapi nggak masalah. Yang jelas air panasnya pun juga cukup bagus, meskipun sedikit agak delay karena faktor tadi, ternyata dia menggunakan tenaga surya. Dan ternyata untuk area parkir motor itu masuk ke dalam. Jadi kalau mobil berada di luar, kalau motor dipersilakan untuk masuk ke dalam dan lebih dekat dengan kamar, mungkin untuk safety-nya ya, gambarnya seperti itu. Oke, ini sudah masuk ke bagian lorong untuk menuju ke sebuah lobi dan restoran, dan di sini ada kucing. Di sini H4 menemukan ada housekeeping, kantornya housekeeping. Lalu, nah ini dia praying room atau musolahnya. Dan H4 pun memasuki ruangan musola tersebut. Ada karpet yang cukup bersih dan juga harum. Kemudian ada sajadah dan ada sarung. Namun mukenahnya di situ H4 tidak melihat, tapi mungkin nanti bisa request ke bagian resepsionis kalau misalkan kita membutuhkan mukena. Oke, kita keluar dari musola, kita lanjut keliling
Di sini ada lukisan yang entah itu maknanya apa, dan di depan itu sebenarnya adalah kolam renang, tapi nanti kita tahan dulu karena Hampat masih mengelilingi dulu biar tidak ada spot yang terlewat untuk diketahui. Ini adalah meeting room dengan nama Gumitir, dan kebetulan di hari itu meeting room tersebut sedang di-prepare karena akan ada yang menggunakan fasilitas tersebut, sehingga Hampat berkesempatan untuk mengetahui isi dari meeting room tersebut seperti apa sih dan juga luasnya. Ini bagian dari lobby juga, masih area lobby, sehingga sitting area banyak banget, dan di depan itu adalah restoran dengan penataan meja dan kursinya yang cukup bagus sehingga enak dilihat. Dan Hampat pun menuju ke bagian lobby dulu untuk mengetahui di pagi hari seperti apa sih suasana garden yang berada di parking area. Wow, hijau banget, hangat banget, dan sejuknya tuh masih terasa di pagi hari. Ini dia penampakan dari sungai lebih dekat, karena kalau yang tadi sebelumnya Hampat tidak mendapatkan akses untuk turun agar bisa merasakan lebih dekat dengan sungainya, dan kali ini Hampat menemukan akses sungai tersebut. Dan Hampat melanjuti perjalanan, masih berada di area dari garden yang dekat dengan kolam renang, dan juga memiliki akses untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan sungainya tadi. Dari sungainya sih memang warnanya coklat ya, dan agak kotor sih, banyak sampah. Mungkin sebelumnya habis hujan mungkin, jadi banyak sampah yang ikut terbawa arus dari sungai tersebut. Dan itu beberapa tamu yang tertangkap oleh kamera itu adalah bukan tamu yang menginap, melainkan tamu yang akan menggunakan fasilitas meeting room tadi. Dan ini adalah public swimming pool yang dimiliki oleh Margo Utomo Hillview Resort, dan juga kolam renangnya airnya bersih. Dan yang bikin takjub lagi, view-nya kalau kita sedang berendam di kolam renang tersebut itu langsung ke perbukitan, seolah-olah kita berada di Ubud, ya enggak? Keren. Kali ini Hampat akan menunjukkan menu breakfast yang Hampat pesan. Sebelum Hampat lanjut, akan experience lagi Traveloka untuk tempat ngopi di luar dari area sini, jaraknya sekitar 1 jam. Ini adalah menu breakfast yang Hampat pesan. Ini kalau bisa kalian tebak, ini adalah nasi goreng. Unik ya, warnanya kuning. Kemudian ada buah-buahan melon, kemudian ada acar, kemudian ada roti. Telurnya aja dikasih 5. Kenyang pol ini. Ini ada selai. Ya, ini butler. Ini coklat misi seres. Satu lagi apa ini? Oh, ini selai juga. Buset. Luar biasa. Tinggal minumannya. Minuman tadi Hampat pesen ada teh hangat sama jus pala. Penasaran sih rasanya. Tehnya mungkin unik juga, mungkin jangan-jangan warnanya bukan coklat. Karena nasi gorengnya aja bentuknya beda. Pasti rasanya pun juga beda. Pokoknya recommended ini. Sebelum H4 nyicipin aja udah bisa merasakan taste-nya tuh pasti beda itu. Yowes, H4 sarapan dulu sebelum nanti lanjut experience Traveloka di bidang kuliner. Nah, ini dia teh hangatnya sudah keluar. Ya, teh hangatnya sekilas warnanya kayak warna jahe. Kemudian satu lagi ini adalah jus pala. Oh, dingin, meskipun nggak ada es batunya di dalam, tapi dia sudah dingin.